Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zitara Fitria Marsanda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang signifikansi munasabah ayat Al-Quran dalam tafsir pendidikan. Al-Quran tidak dipahami secara parsial, akan tetapi dipahami secara utuh dengan memahami adanya kesatuan tema dan kandungan. Al-Quran sebagai pedoman hidup merupakan satu kesatuan, saling berkaitan antara bagiannya dan saling menafsirkan. Al-Quran diambil secara utuh, bukan sepenggal atau sebagian. Kehancuran umat dulu adalah karena mereka mengambil sebagian ayat suci dan menolak sebagian lainnya. Muhammad dengan prinsip ini, mereka mengajak umat Islam untuk benar-benar membaca dan memahami Al-Quran secara utuh dan komprehensif. Karena pemahaman komprehensif akan melahirkan perilaku yang komprehensif pula. Dalam konteks pembangunan ilmu pendidikan khususnya, Al-Quran merupakan salah satu sumber rujukan. Tafsir pendidikan sebagai upaya eksplorasi dan interpretasi ayat-ayat yang berhubungan dengan pendidikan menjadi kajian yang menarik untuk terus dikembangkan. Salah satu hal penting yang harus dipahami pada proses penafsiran ayat yang berhubungan dengan pendidikan adalah munasabah al-ayat wa al-surat atau kolerasi ayat dan surat. Kajian mengenai konsep pendidikan dalam pendekatan tafsir relatif jarang dilakukan dibandingkan dengan kajian yang empirik. Hal ini walaupun tidak sepenuhnya benar, akan tetapi memunculkan pernyataan bahwa penggalian kepada Al-Quran memerlukan pemahaman instrumen bantu yang mumpuni yang melibatkan komponen ilmu bahasa Arab dan ilmu tafsir. Mengurai makna munasabah al-ayat dalam Al-Quran. Hakikat kesatuan Al-Quran merupakan manifestasi dari sunnatullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dipastikan bahwa kalimat dalam suatu ayat dan ayat dalam suatu surat merupakan pernyataan yang sempurna. Al-Quran memiliki kemukjizatan berupa hubungan antara bagian-bagiannya. Setiap surat memiliki hubungan dengan surat sebelumnya atau sesudahnya. Demikian pula setiap ayat berkaitan dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Keterkaitan hubungan dan kesatuan ini terdapat dalam makna dan tema, sehingga menjadi penyempurnaan antara satu tema dengan tema lainnya. Tidak bisa diragukan bahwa Al-Quran mengandung mukjizat dari semua sudutnya. Berdasarkan fakta ini, Al-Quran memiliki mukjizat berupa bentuk susunan kalimat dan keserasian berdasarkan prinsip kesatuan. Rosihon Anwar merujuk pada beberapa pendapat ulama menyebutkan bentuk-bentuk munasabah dalam Al-Quran. Yang pertama, munasabah antar surat dengan surat sebelumnya berfungsi untuk menerangkan dan menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dan tujuan turunnya. Setiap surat memiliki tema pembicaraan yang menonjol yang tercermin dalam nama masing-masing surat, seperti surat Al-Baqarah, surat Yusuf, surat Al-An'am, surat Al-Jin. Yang ketiga, munasabah antar bagian ayat. Bentuk munasabah ini sering dinyatakan dalam pola tadadat atau perlawanan. Yang keempat, munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan. Bentuk munasabah ini sering terlihat dengan jelas atau juga tidak terlihat dengan jelas. Munasabah antar ayat yang terlihat jelas biasanya menggunakan pola takkid, tafsir, itirat, dan tasdid. Yang kelima, munasabah antar kelompok ayat dengan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 1-2, Al-Quran menjelaskan tentang kebenaran dan fungsinya bagi orang yang bertakwa. Yang keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dan isi ayat. Munasabah ini memiliki fungsi menguatkan atau tamkin makna yang terkandung dalam suatu ayat. Ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. 8. Munasabah antar penutup suatu dengan awal surat berikutnya. Yang dapat saya renungkan dari materi tersebut adalah bahwa pemahaman mengenai ayat Al-Quran dalam rangka menafsirkan ayat
serta suratnya tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat yang lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.